Halo semuanya. Selamat datang di cerita kali ini. Sebuah kisah nyata yang konon terjadi di sebuah desa kecil, di mana sebuah toko sembako terkenal selalu ramai pembeli dari pagi hingga malam. Namun di balik kesuksesan itu, ternyata tersimpan rahasia kelam yang melibatkan pesugihan tuyul. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan dukung terus channel ini agar kami semangat membawakan kisah-kisah menarik untuk kalian. Oke, kita mulai ceritanya. Di sebuah desa bernama Karanjati, ada sebuah toko sembako yang menjadi pusat perhatian warga. Pemiliknya, Ibu Haji Siti, dikenal sebagai wanita yang dermawan, sering membantu warga kurang mampu, dan harga barang di tokonya selalu lebih murah dibanding toko lain. Meski banyak yang memuji, tidak sedikit pula yang berbisik-bisik di belakang. Toko itu aneh, kata sebagian warga. Mau harga barangnya berapapun, pembeli pasti milih belanja di sana, ujar yang lain. Kayak ada magnetnya, tambah seorang bapak di warung kopi. Seorang gadis muda bernama Rina baru saja diterima bekerja di toko itu. Rina berasal dari desa sebelah, dan ia cukup senang mendapat pekerjaan ini karena gajinya lumayan besar untuk ukuran desa. Hari pertamanya bekerja terasa biasa saja. Ia membantu menata rak, melayani pembeli, dan merapikan stok barang. Namun, ada satu hal yang langsung ia perhatikan, toko itu selalu penuh. Bahkan saat toko tetangga sepi, di sini tetap ramai pembeli. Bukan hanya warga desa, tapi juga orang dari luar daerah yang sengaja datang untuk belanja. Hari pertama Rina berjalan lancar. Ibu Haji Siti terlihat ramah, suaranya lembut, dan tutur katanya santun. Tapi ada satu kebiasaan yang membuat Rina heran. Setiap menjelang maghrib, toko itu selalu ditutup lebih awal. Padahal pembeli masih berdatangan. Bu, kenapa kita tutup cepat? Kan masih banyak pembeli, tanya Rina. Ibu Haji Siti hanya tersenyum tipis. Sudah jadi kebiasaan di sini, Nak. Kalau sudah dekat maghrib, sebaiknya semua di rumah. Rina mengangguk, meski dalam hati merasa ada yang aneh. Di kampungnya, orang memang pulang sebelum maghrib, tapi jarang ada toko yang menutup dagangan ketika masih ramai pembeli. Malamnya, Rina bercerita pada tetangganya yang juga bekerja di pasar. Saat ia menyebut nama toko tempatnya bekerja, tetangganya langsung menatap serius. Kamu kerja di toko Bu Haji Siti? Hati-hati, Rin. Katanya, toko itu bukan toko biasa, bisik tetangganya. Rina tertawa kecil. Maksudnya? Tetangganya menggeleng. Sudahlah, anggap saja aku nggak bilang apa-apa. Ucapan itu membuat Rina penasaran. Namun ia mencoba mengabaikannya dan berpikir positif. Hari-hari berikutnya, Rina mulai terbiasa dengan ritme kerja di toko. Tapi ia semakin sadar, ada hal-hal janggal yang sulit dijelaskan. Pertama, stok barang di toko itu seperti tidak pernah habis. Setiap pagi, rak selalu penuh meski sehari sebelumnya banyak barang yang terjual. Bahkan saat barang langka di pasaran, di toko itu selalu ada. Kedua, pembeli sering datang tanpa rencana. Banyak warga yang awalnya hanya lewat, tiba-tiba memutuskan untuk belanja di sana. Seolah ada dorongan tak terlihat yang membuat mereka ingin masuk. Ketiga, semua pegawai toko selain Rina sudah bekerja cukup lama, tapi wajah mereka tampak selalu pucat. Saat Rina bertanya, mereka hanya menjawab singkat dan mengalihkan pembicaraan. Suatu sore, menjelang maghrib, Rina diminta mengambil satu karung beras di gudang belakang. Gudang itu gelap, bau apek, dan dipenuhi karung-karung beras, gula, serta minyak kemasan. Saat ia masuk, terdengar suara seperti langkah kecil berlari di antara tumpukan barang. Siapa di situ? Seru Rina. Tidak ada jawaban. Ia melangkah pelan, lalu melihat bayangan kecil melintas cepat di sudut gudang. Rina terkesiap. Ukurannya seperti anak berusia 3 tahun, tapi gerakannya terlalu lincah dan cepat. Saat ia keluar dan menceritakan kejadian itu pada Pak Darto, pegawai paling lama di toko, pria itu hanya tersenyum tipis. Kalau kerja di sini, jangan banyak tanya. Anggap saja nggak lihat apa-apa, ucapnya sambil menepuk bahu Rina. Ucapan itu membuat bulu kuduk Rina meremang. Ada rahasia yang disembunyikan di toko ini, dan semua pegawai sepertinya tahu, tapi memilih diam. Malam itu, Rina sulit tidur. Bayangan sosok kecil di gudang terus menghantui pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis. Mungkin itu tikus besar.
Mungkin juga anak kecil yang main sembunyi-sembunyi. Namun, satu hal yang ia rasakan pasti, toko sembako Ibu Haji Siti bukan toko biasa. Dan Rina tahu, cepat atau lambat, ia akan mengetahui kebenarannya. Sayangnya, ia belum tahu bahwa rasa penasarannya akan membawanya pada rahasia mengerikan, rahasia tentang pesugihan tuyul yang selama ini bersembunyi di balik kesuksesan toko tersebut. Setelah kejadian melihat bayangan kecil di gudang, rasa penasaran Rina semakin besar. Namun ia memilih diam, mengikuti saran Pak Darto. Toh, ia baru bekerja di sana, belum tahu betul bagaimana aturan tak tertulis di toko itu. Hari-hari berikutnya terasa normal di luar, tapi tidak di dalam hati Rina. Setiap kali ia melewati gudang, ada perasaan seperti diawasi. Udara di sana terasa lebih dingin dibanding ruangan lain. Dan anehnya, bau apek bercampur amis selalu tercium, meski stok barang terlihat bersih. Sampai suatu sore, menjelang maghrib, Rina kembali diminta mengambil stok minyak goreng di gudang. Kali ini, ia sengaja melangkah pelan, mencoba memperhatikan setiap sudut. Di tengah langkahnya, terdengar suara kling, 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 seperti uang koin yang jatuh. Suara itu terdengar jelas dari balik tumpukan karung beras. Pak Darto? Itu Bapak? Tanya Rina. Tidak ada jawaban. Rina memberanikan diri mendekat. Tangannya meraih lampu senter yang tergantung di dinding, lalu ia arahkan ke sumber suara. Namun yang ia lihat justru membuatnya membeku. Di antara karung beras, ada sosok kecil, setinggi lutut orang dewasa. Kulitnya kehitaman, kepalanya botak, dan matanya merah menyala. Ia membungkuk sambil memunguti koin yang berserakan di lantai. Gerakannya cepat, tapi kaku, seperti boneka hidup. Rina spontan mundur selangkah, napasnya memburu. Sosok itu menoleh ke arahnya. Senyumannya aneh, bibirnya tipis, dan giginya runcing. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang di balik karung beras, tanpa suara langkah, tanpa jejak. Rina menjatuhkan senter karena terkejut. Senter itu memantul di lantai, menimbulkan suara keras. Seketika, pintu gudang terbuka, dan Pak Darto muncul dengan wajah tegang. "Kamu lihat sesuatu?" Tanyanya dengan nada tajam. Rina mencoba menguasai diri. "Tadi, ada anak kecil, Pak. Tapi, tidak ada apa-apa di sini," potong Pak Darto cepat. "Kamu cuma lelah. Sudah, bawa saja minyaknya. Jangan masuk gudang lama-lama." Nada suaranya membuat Rina tak berani membantah. Ia mengambil minyak goreng dan keluar dari gudang. Namun di kepalanya, bayangan sosok kecil itu terus berputar. Malam harinya, di rumah kontrakannya, Rina menceritakan kejadian itu kepada tetangganya, Mbak Wati. Wanita itu langsung memasang wajah khawatir. "Rin, kamu harus hati-hati. Banyak yang bilang di toko Bu Haji Siti itu ada tuyul," ucap Mbak Wati pelan. "Tuyul?" Rina mengulang dengan nada tak percaya. "Iya, makhluk itu suka mencuri uang orang untuk diserahkan ke majikannya. Biasanya dipelihara untuk pesugihan." Rina mencoba tertawa, tapi tawanya terdengar hambar. "Ah, masa sih, Mbak? Mungkin cuma hayalan aku saja." Mbak Wati menggeleng. "Kalau kamu sudah kerja di sana, jangan suka lihat-lihat ke tempat yang dilarang. Kalau sampai ketahuan, bisa berbahaya." Kata-kata itu membuat Rina semakin penasaran sekaligus takut. Keesokan harinya, toko kembali ramai seperti biasa. Rina melayani pembeli, menata rak, dan mencoba bersikap normal. Tapi di setiap langkahnya, ia merasa mata Ibu Haji Siti selalu mengawasi. Bukan tatapan biasa, melainkan tatapan yang membuat bulu kuduknya merinding. Siang itu, saat toko agak sepi, Rina sengaja berjalan ke dekat gudang, berpura-pura merapikan kardus kosong. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Ibu Haji Siti berdiri di tengah gudang, membelakangi pintu. Di depannya, ada sebuah kotak kecil berwarna hitam. Tangannya memegang segenggam koin, lalu ia meletakkannya ke dalam kotak itu sambil berbisik-bisik. Tak lama kemudian, kotak itu bergetar, dan terdengar suara cekikikan kecil dari dalamnya. Rina spontan menutup mulut, menahan napas. Ia mundur pelan-pelan sebelum ketahuan. Tapi hatinya sudah yakin, ada sesuatu di toko ini yang berhubungan dengan makhluk gaib. Hari mulai beranjak senja, toko akan segera tutup.
Seperti biasa, pegawai lainnya sibuk membereskan barang, sementara Ibu Haji Siti menghitung uang hasil penjualan hari itu. Rina memperhatikan dari jauh. Anehnya, uang hasil penjualan tidak pernah dihitung dengan cara biasa. Ibu Haji Siti memisahkan uang kertas dan koin, lalu menyisihkan sebagian koin ke dalam kantong kain kecil berwarna merah. Kantong itu lalu dimasukkan ke kotak hitam yang tadi siang dilihat Rina di gudang. Setelah itu, ia mengunci kotak tersebut rapat-rapat, lalu membawanya ke dalam ruang pribadinya di belakang toko. Malam itu, Rina sulit tidur. Kepalanya penuh pertanyaan. Apa isi kotak hitam itu sebenarnya? Kenapa ada suara cekikikan kecil dari dalamnya? Dan yang paling mengganggu, siapa sosok kecil berkepala botak yang dilihatnya di gudang kemarin? Di satu sisi, ia takut. Di sisi lain, rasa penasarannya semakin besar. Ia merasa, semakin lama ia bekerja di toko ini, semakin ia akan tahu rahasia yang disembunyikan semua orang. Namun Rina belum tahu, langkahnya yang penuh rasa ingin tahu ini akan menyeretnya masuk ke dalam pusaran rahasia kelam yang tak bisa ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari terus berjalan, dan rasa penasaran Rina terhadap rahasia toko sembako milik Ibu Haji Siti semakin menjadi-jadi. Sejak melihat sosok kecil di gudang dan menyaksikan Ibu Haji Siti memasukkan koin ke dalam kotak hitam, pikirannya tidak pernah tenang. Namun, kesempatan untuk mengungkap kebenaran datang secara tak terduga. Siang itu, Ibu Haji Siti memanggil Rina ke ruang belakang. "Rina, malam ini kamu bisa menginap di toko?" tanyanya. "Menginap, Bu?" Rina agak kaget. "Iya, barang kiriman dari kota akan datang subuh, jadi harus ada yang jaga. Pegawai lain tidak bisa, karena ada urusan keluarga. Kamu bisa, kan?" Meski hatinya was-was, Rina mengangguk. "Baik, Bu." Malam pun tiba. Toko sudah tutup sejak maghrib, tapi lampu di bagian dalam tetap menyala. Ibu Haji Siti meninggalkan kunci kepada Rina, lalu pergi entah kemana. Awalnya, suasana terasa biasa saja. Rina duduk di kursi kasir, sambil memainkan ponselnya untuk mengusir kantuk. Namun, semakin larut, udara di dalam toko terasa semakin dingin. Pukul 11 malam, mulai terdengar suara kling, 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 dari arah meja kasir. Rina menoleh. Di lantai, terlihat beberapa koin berserakan. Awalnya ia mengira koin itu jatuh dari laci kasir. Tapi saat ia hendak memungutnya, koin-koin itu bergerak sendiri, meluncur pelan ke bawah meja, seperti ada yang menariknya. Rina membungkuk, mencoba melihat apa yang ada di bawah meja kasir. Namun yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Di bawah meja, ada sosok kecil, bertelanjang dada, kulitnya hitam legam, matanya merah menyala. Kepalanya botak licin, dan ia tersenyum sambil menggenggam koin. Rina terpaku. Sosok itu mengeluarkan suara cekikikan pelan, lalu melesat keluar dari bawah meja, berlari menuju gudang. Gerakannya cepat, tapi langkah kakinya menimbulkan suara seperti anak kecil berlari di lantai kayu. Meski takut, rasa penasaran Rina mengalahkan segalanya. Ia mengambil senter dan berjalan pelan menuju gudang. Pintu gudang sedikit terbuka, dan dari dalam terdengar suara bisikan-bisikan aneh. Dengan hati-hati, Rina mengintip dari celah pintu. Di dalam gudang, sosok tuyul itu berdiri di depan kotak hitam. Ia mengeluarkan koin dari genggamannya dan memasukkannya ke dalam kotak. Anehnya, kotak itu seperti berdenyut, bergerak pelan seperti makhluk hidup. Tak lama kemudian, dari dalam kotak terdengar suara berat, seperti suara orang dewasa, berbisik. "Kerja yang bagus, besok kita makan." Rina menutup mulutnya rapat-rapat, menahan napas agar tidak bersuara. Kakinya bergetar hebat. Ia tahu ia sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Tiba-tiba, tuyul itu menoleh ke arah pintu. Matanya menatap tajam, lalu ia menghilang begitu saja, lenyap di udara tanpa jejak. Rina mundur cepat, hampir terjatuh. Ia berlari kembali ke meja kasir, mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan diawasi semakin kuat. Seakan ada sesuatu di dalam toko yang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Beberapa menit kemudian, pintu belakang terbuka. Ibu Haji Siti masuk dengan langkah tenang, membawa kantong plastik besar. "Bagaimana? Ada yang aneh?" tanyanya sambil menatap Rina. Rina menelan ludah. Tidak, Bu, biasa saja." Ibu Haji Siti tersenyum tipis. "Bagus.
Ingat, kalau jaga toko ini, jangan usil. Jangan pernah buka gudang malam-malam. Mengerti? Rina hanya mengangguk, meski hatinya penuh pertanyaan. Malam itu, Rina tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di kursi kasir, matanya terus mengawasi setiap sudut toko. Sesekali, ia merasa melihat bayangan kecil berlari di antara rak-rak, tapi setiap ia mengejarnya, bayangan itu menghilang. Ketika fajar mulai menyingsing, truk pengangkut barang datang. Rina merasa lega karena malam panjang itu akhirnya berakhir. Namun ia juga tahu, ia sekarang memiliki kepastian, toko sembako Ibu Haji Siti memang menyimpan rahasia gelap. Dan entah kenapa, ia merasa rahasia itu suatu hari akan menyeretnya lebih jauh, mungkin sampai ke titik yang membahayakan nyawanya. Sejak malam Jumat itu, Rina semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di toko sembako milik Ibu Haji Siti. Sosok tuyul yang dilihatnya, suara dari kotak hitam, dan cara Ibu Haji Siti berbicara penuh tekanan membuatnya gelisah setiap kali masuk kerja. Namun yang membuat rasa curiga itu semakin besar adalah ketika Ibu Haji Siti mulai memberlakukan larangan-larangan aneh. Pagi itu, setelah toko mulai ramai pembeli, Ibu Haji Siti memanggil semua pegawainya, termasuk Rina, untuk berkumpul sebentar di ruang belakang. Suasana hening ketika wanita paruh baya itu mulai berbicara. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat dan patuhi. Tidak boleh dilanggar, apapun alasannya, ucapnya sambil menatap satu persatu pegawainya. Ia kemudian menyebutkan larangan-larangan itu. Jangan pernah masuk gudang sendirian setelah maghrib. Jangan menghitung uang di kasir lewat dari jam 10 malam. Jangan membuka kotak hitam yang ada di bawah meja kasir. Nada suaranya tegas, dan ada tekanan yang membuat semua orang hanya mengangguk tanpa berani bertanya. Rina mencoba bersikap biasa saja, tapi dalam hatinya larangan itu justru membuat rasa penasarannya semakin besar. Ia memperhatikan reaksi pegawai lain. Beberapa terlihat menunduk, seolah sudah sangat paham maksud larangan itu. Setelah pengarahan selesai, Rina kembali ke meja kasir. Pandangannya tanpa sadar mengarah ke bawah meja. Kotak hitam itu memang ada di sana, terkunci rapat, dan terlihat seperti benda tua yang terbuat dari kayu jati. Ada ukiran-ukiran aneh di permukaannya, mirip tulisan kuno yang tidak ia mengerti. Hari itu berjalan seperti biasa. Pembeli datang silih berganti, rak yang kosong langsung diisi, dan uang di laci kasir menumpuk dengan cepat. Namun setiap kali Rina melirik kotak hitam itu, perasaan tidak nyaman selalu muncul. Menjelang sore, ketika Rina hendak menata barang di rak dekat pintu belakang, ia melihat Pak Darto sedang keluar dari gudang sambil membawa kantong plastik kecil berwarna merah. Kantong itu ia masukkan ke saku bajunya, lalu berjalan keluar tanpa berkata apapun. Rina yang penasaran mencoba melongok ke dalam gudang. Di sana ia melihat lantai di salah satu sudutnya basah, seperti habis disiram sesuatu. Bau amis bercampur dengan wangi kemenyan tercium samar-samar. Malam harinya, ketika toko mulai sepi, Rina sengaja mengulur waktu untuk pulang. Ia ingin melihat apakah ada hal aneh yang terjadi menjelang penutupan. Benar saja. Tepat pukul 9 malam, Ibu Haji Siti mengumpulkan uang hasil penjualan hari itu. Uang kertas dimasukkan ke dalam laci kasir, tapi sebagian koin ia sisihkan, lalu memasukkannya ke kantong kain merah. Kantong itu kemudian ia letakkan di atas kotak hitam. Rina bisa melihat jelas bagaimana kotak itu bergetar pelan, seperti merespons keberadaan koin. "Bu, itu kotak apa?" tanya Rina memberanikan diri. Ibu Haji Siti menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Benda itu sudah ada di keluarga saya sejak lama. Tidak semua orang boleh tahu. Yang penting kamu kerja saja yang benar, jangan banyak tanya." Jawaban itu justru membuat Rina semakin yakin bahwa kotak itu adalah pusat dari semua keanehan yang terjadi. Apalagi ia ingat betul ucapan Mbak Wati tentang pesugihan tuyul yang sering memakai media kotak atau kendi untuk memelihara makhluk tersebut. Beberapa hari kemudian, larangan pertama akhirnya benar-benar diuji. Hari itu, stok gula pasir habis, dan pembeli sudah menunggu. Waktu menunjukkan pukul 6 lewat, matahari hampir tenggelam, tapi pegawai lain sedang sibuk melayani pembeli. "Rina, tolong ambil gula di gudang," kata salah satu pegawai. Rina ragu. Larangan jelas mengatakan tidak boleh masuk gudang setelah maghrib. Tapi kalau ia menolak, tentu akan terlihat aneh. Akhirnya, ia mengambil senter dan masuk ke gudang. Begitu pintu tertutup,
Udara di dalam terasa berbeda, lebih dingin dan sunyi. Rina berjalan cepat menuju tumpukan gula. Namun dari sudut mata, ia melihat sesuatu bergerak. Sosok kecil itu lagi. Tuyul yang sama. Kali ini ia duduk di atas karung beras, sambil menggoyang-goyangkan kakinya seperti anak kecil yang sedang menunggu mainan. Matanya menatap Rina, bibirnya menyunggingkan senyum licik. Rina terdiam, kakinya kaku. Tuyul itu mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya jatuh beberapa koin kuno ke lantai. Suara koin yang jatuh menggema di ruangan itu, membuat bulu kuduk Rina berdiri. Ambil, dan simpan, kalau berani. Suara itu terdengar langsung di kepala Rina, meski mulut tuyul itu tidak bergerak. Rina mundur, tidak berani mendekat. Ia meraih karung gula, lalu buru-buru keluar dari gudang tanpa menoleh lagi. Setelah kejadian itu, Rina mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di toko yang sama, tapi semua lampu padam. Dari kegelapan, tuyul itu muncul, membawa segenggam koin, lalu menaruhnya di hadapan Rina sambil berkata, "Kalau mau kaya, tinggal ambil. Tapi ada bayarannya." Setiap kali bangun dari mimpi itu, tubuh Rina basah oleh keringat dingin. Ia mulai takut, tapi rasa ingin tahunya justru semakin besar. Ia yakin, semua jawaban ada di dalam kotak hitam itu. Dan cepat atau lambat, ia akan membukanya. Namun ia belum tahu, keputusannya nanti akan membawa konsekuensi yang sangat berbahaya. Mimpi-mimpi aneh terus menghantui Rina. Setiap kali tidur, ia selalu bertemu sosok tuyul yang sama, menawarkan koin dan bisikan-bisikan tentang kekayaan. Semakin hari, rasa ingin tahunya terhadap kotak hitam itu semakin tak terbendung. Hingga suatu malam, kesempatan yang ia tunggu datang. Hari itu, toko tutup lebih awal karena listrik di sekitar kampung mati total. Pegawai lain pulang lebih cepat, hanya Rina yang diminta menunggu sebentar untuk membereskan kasir. Ibu Haji Siti pergi ke rumah saudaranya, katanya untuk urusan penting, dan belum tentu kembali malam itu. Tinggallah Rina sendirian di toko yang gelap gulita. Satu-satunya cahaya berasal dari lampu senter di tangannya. Ia duduk di kursi kasir, menatap ke bawah meja. Kotak hitam itu ada di sana, terkunci rapat, tapi kini tak ada yang mengawasi. Awalnya, ia hanya ingin melihat lebih dekat. Ia menarik kotak itu ke atas meja. Kotak tersebut terasa berat, dingin, dan mengeluarkan aroma wangi kemenyan yang samar. Ukiran di permukaannya terlihat lebih jelas di bawah cahaya senter, bentuknya aneh, mirip simbol-simbol kuno yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di bagian depan, ada gembok kecil. Anehnya, gembok itu tidak terkunci. Rina menelan ludah. Tangannya bergetar ketika ia membuka gembok itu, lalu perlahan mengangkat tutup kotak. Begitu terbuka, udara di sekitarnya terasa berdesir dingin, seperti angin dari dunia lain menyapu wajahnya. Di dalam kotak, ada tumpukan koin kuno yang berkilau pucat, seikat rambut manusia yang diikat benang merah, dan selembar kain hitam kecil dengan tulisan aksara Jawa kuno. Tiba-tiba, di tengah tumpukan koin itu, muncul sepasang mata merah menyala. Sosok tuyul itu muncul begitu saja di dalam kotak, menatap Rina dari jarak sangat dekat. Sudah waktunya, suaranya bergema, meski bibirnya tetap diam. Rina mundur, tapi tubuhnya seakan membeku. Tuyul itu melompat keluar dari kotak dan berdiri di atas meja, matanya tajam penuh rasa lapar. "Kau sudah melihatku, kau sudah tahu rahasiaku, sekarang kau harus memilih," bisiknya. Di hadapan Rina, tumpukan koin di atas meja bergetar, lalu terbang melayang-layang di udara. Dari dalam kotak, suara berat terdengar, sama seperti yang ia dengar di gudang waktu itu. "Ambil, dan kau akan mendapat kekayaan. Tapi ingat, setiap bulan, harus ada yang dibayar." Rina memberanikan diri bertanya, "Dibayar, dengan apa?" Suara itu menjawab lirih, tapi membuat darahnya terasa dingin. "Dengan nyawa, atau darah keturunanmu." Rina terkejut. Ia langsung menutup kotak itu dan mundur, napasnya terengah-engah. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, tuyul itu sudah menghalangi jalannya. "Kalau kau menolak, kau akan menjadi musuh. Dan musuh akan dibinasakan," kata tuyul itu dengan senyum licik. Saat itu, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu toko terbuka, dan Ibu Haji Siti masuk. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya langsung tertuju pada kotak hitam yang kini terbuka di atas meja. "Rina," suaranya rendah tapi penuh tekanan,
kau sudah melanggar larangan yang paling penting. Rina mundur, berusaha menjelaskan, Bu, saya hanya penasaran, saya. Penasaran adalah awal dari kehancuran, potong Ibu Haji Siti. Ia berjalan pelan mendekati meja, lalu menatap tajam ke arah tuyul yang berdiri di sana. Masuk! Perintahnya. Tuyul itu menurut. Ia melompat kembali ke dalam kotak, dan tutupnya menutup sendiri dengan bunyi duk yang berat. Ibu Haji Siti duduk di kursi kasir, menghela napas panjang. Kau sudah melihatnya. Sekarang aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja, karena sekali seseorang melihat, maka ia akan selalu diincar. Rina pucat. Bu, maksudnya, saya. Kau punya dua pilihan, Rina, ucap Ibu Haji Siti dengan suara dingin. Bergabung denganku, ikut perjanjian ini, dan kau akan mendapatkan bagian dari kekayaan. Atau, kau pergi, tapi hidupmu tidak akan pernah tenang. Makhluk itu akan terus mencarimu. Rina merasa terjebak. Semua ini seperti mimpi buruk yang nyata. Ia tidak pernah membayangkan bekerja di toko sembako akan membawanya ke dunia perjanjian gaib dan pesugihan tuyul. Ia menunduk, mencoba berpikir jernih, tapi matanya terpaku pada kotak hitam itu. Ia ingat semua mimpi yang ia alami, tawaran koin, bisikan kekayaan, dan ancaman tersembunyi di baliknya. Jawab sekarang, desak Ibu Haji Siti. Rina menarik napas panjang. Dalam hati, ia tahu apapun pilihannya akan mengubah hidupnya selamanya. Ia bisa saja menerima tawaran itu demi kekayaan, tapi berarti ia akan terikat dengan makhluk gaib yang haus darah. Atau ia menolak, tapi harus hidup dalam bayang-bayang ancaman tuyul itu. Ia belum sempat menjawab ketika tiba-tiba lampu toko berkedip-kedip. Dari sudut ruangan, suara cekikikan tuyul terdengar lagi. Ibu Haji Siti menoleh cepat, wajahnya berubah tegang. Cepat pilih, Rina. Waktunya hampir habis. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Rina. Ia harus memilih antara kekayaan yang datang dengan harga mengerikan atau keselamatan yang penuh rasa takut. Dan apapun pilihannya, ia tahu, ia sudah masuk terlalu jauh ke rahasia kelam toko sembako itu. Suasana malam itu terasa begitu mencekam. Lampu toko berkedip-kedip, bayangan bergerak di sudut ruangan, dan suara cekikikan tuyul terdengar semakin jelas. Ibu Haji Siti masih berdiri di depan Rina, menunggu jawabannya. Pilih, sekarang. Desaknya dengan mata tajam. Rina menatap kotak hitam di meja. Di balik benda itu, ia bisa merasakan tatapan mata merah tuyul yang mengawasinya. Jantungnya berdetak kencang, dan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Aku tidak mau ikut, kata Rina akhirnya, suaranya bergetar. Ibu Haji Siti terdiam. Wajahnya yang semula tegang berubah menjadi dingin. Kalau begitu, kau sudah memilih jalanmu sendiri, ucapnya pelan, tapi nadanya mengandung ancaman. Tiba-tiba, suara berat yang pernah Rina dengar di gudang itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan menggema di seluruh ruangan. Menolak, berarti mengkhianati rahasia. Dari bawah meja, kotak hitam bergetar hebat. Tutupnya sedikit terbuka, dan sepasang tangan kecil dengan kuku panjang menyembul keluar. Rina panik, mundur ke arah pintu. Tapi ketika ia mencoba membukanya, pintu toko terkunci rapat. Gagang pintu terasa panas seperti terbakar. Tidak ada jalan keluar malam ini, kata Ibu Haji Siti, suaranya kini terdengar seperti bercampur dengan suara lain, serak, berat, dan menggetarkan dada. Tuyul itu keluar dari kotak, bergerak cepat mengitari Rina. Ia tidak menyerang, tapi setiap kali bergerak, hawa dingin menusuk tulang. Setiap yang tahu rahasia ini, harus membayar. Kalau kau tak mau dengan nyawamu, maka kami akan ambil yang kau cintai, bisik tuyul itu langsung di telinga Rina. Rina merasakan darahnya berhenti mengalir. Satu-satunya orang yang ia cintai adalah adiknya yang masih sekolah di kampung. Bayangan wajah adiknya muncul di kepalanya, membuatnya tak bisa diam. Jangan sentuh dia. Teriak Rina sambil mencoba mengusir tuyul itu dengan tangannya. Tapi makhluk itu hanya tertawa, suaranya nyaring dan menusuk telinga. Ibu Haji Siti melangkah mendekat. Kau masih punya kesempatan terakhir. Bergabung denganku, dan keluargamu akan aman. Bahkan mereka akan hidup berkecukupan. Tapi kalau tetap menolak. Kalimat itu tidak selesai, tapi tatapannya sudah cukup menjelaskan apa yang akan terjadi. Rina merasa terjebak di antara dua jurang.
Kalau menerima, ia akan ikut dalam perjanjian kotor itu. Kalau menolak, adiknya bisa menjadi korban. Dengan napas terengah, ia berkata, "Kalau aku setuju, apa yang harus kulakukan?" Senyum Ibu Haji Siti perlahan mengembang. Ia meraih kotak hitam, membukanya lebar-lebar. Bau kemenyan semakin kuat, dan di dalamnya, tuyul itu berdiri sambil memegang sehelai kain hitam kecil. "Kau hanya perlu menandatangani perjanjian ini," kata Ibu Haji Siti. "Bukan dengan pena, tapi dengan darahmu." Rina menatap kain itu. Di atasnya ada tulisan aksara kuno yang ia tak mengerti. Tuyul itu mengeluarkan sebuah jarum kecil yang ujungnya berkilat dingin. "Cukup tusuk jarimu, teteskan darah di tanda ini," jelas Ibu Haji Siti sambil menunjuk satu simbol di kain tersebut. Tangan Rina gemetar. Jarum itu terasa berat di tangannya, meski ukurannya kecil. Dalam kepalanya, ia bisa mendengar suara berbisik, suara tuyul yang menawarkan kekayaan dan keamanan untuk keluarganya. Tepat saat ia hendak menusuk jarinya, kilatan pikiran tentang masa depan muncul. Bagaimana kalau suatu hari ia tidak sanggup membayar harga yang diminta? Bagaimana kalau perjanjian itu justru menyeret adiknya dalam bahaya yang lebih besar? Ia menarik napas panjang, lalu menjatuhkan jarum itu ke lantai. "Tidak, aku tidak akan ikut," teriaknya. Kotak hitam langsung bergetar keras. Tuyul itu meloncat keluar dengan wajah marah, matanya menyala merah terang. Ibu Haji Siti menjerit marah. "Kau bodoh, Rina. Kau sudah menandatangani takdirmu sendiri." Angin dingin tiba-tiba berhembus di dalam ruangan. Rak-rak sembako bergetar, botol-botol jatuh berderak ke lantai. Pintu toko terbuka sendiri, dan dari luar, suara azan subuh yang jauh di kejauhan mulai terdengar. Begitu azan itu menggema, tuyul itu berhenti bergerak. Matanya yang merah perlahan meredup, lalu ia melompat kembali ke dalam kotak. Ibu Haji Siti menutup kotak itu dengan cepat dan menguncinya kembali. "Kau selamat, untuk sekarang," katanya dengan nada penuh amarah. "Tapi ingat, Rina, makhluk itu tidak akan lupa pada orang yang menolak. Suatu hari, ia akan datang lagi." Rina tidak menunggu lebih lama. Ia berlari keluar dari toko, menembus dinginnya udara pagi. Namun sejak malam itu, hidupnya tidak pernah sama. Ia sering melihat bayangan kecil berlari di sudut matanya. Koin-koin misterius muncul di meja rumahnya, meski ia tidak pernah membawanya pulang. Dan di mimpinya, tuyul itu selalu hadir, duduk di sudut kamar, menatapnya tanpa berkedip. Rina tahu, harga dari keputusannya bukan sekadar kehilangan pekerjaan. Harga itu adalah hidup dalam rasa takut, takut akan hari di mana tuyul itu menagih bayaran yang dijanjikan Ibu Haji Siti. Sejak kejadian di toko sembako itu, Rina mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia berhenti bekerja, pindah ke rumah kontrakan kecil di kota sebelah, dan mencari pekerjaan baru. Semua itu ia lakukan dengan satu tujuan, menjauh sejauh mungkin dari Ibu Haji Siti dan kotak hitamnya. Namun, semakin jauh ia berlari, semakin sering bayangan itu mengikutinya. Awalnya, hanya sekilas. Bayangan kecil berlari di pojok rumah, suara cekikikan lirih dari bawah ranjang, atau koin kuno yang tiba-tiba muncul di meja makan. Tapi lama-lama, gangguan itu semakin berani. Pernah suatu malam, Rina bangun karena mendengar suara seseorang membisikkan namanya di telinga. Saat membuka mata, ia melihat sosok tuyul duduk di dada adiknya yang tidur pulas saat sedang berkunjung. Wajahnya tersenyum lebar, matanya merah menyala. "Sudah waktunya," bisiknya, lalu menghilang seperti asap. Ketakutan itu semakin menghancurkan hidup Rina. Ia jadi sulit tidur, mudah terkejut, bahkan mulai takut berada sendirian di ruangan gelap. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari pertolongan. Ia mendatangi seorang ustaz terkenal yang dikenal bisa menangani gangguan gaib. Ustaz itu mendengarkan ceritanya dengan wajah serius, lalu berkata, "Makhluk itu terikat pada perjanjian, meski kau menolak secara langsung. Karena kau telah melihat dan berinteraksi dengannya, ia menganggapmu bagian dari lingkaran. Satu-satunya cara memutusnya adalah mengembalikan apa yang jadi jalannya masuk ke hidupmu." Rina bingung. "Tapi saya tidak membawa apa-apa dari toko itu." Ustaz itu menatapnya tajam. "Coba periksa semua barangmu. Bahkan benda sekecil apapun bisa menjadi pengikat." Malam itu, Rina pulang dan membongkar isi rumahnya. Dan benar saja, di laci meja riasnya, ia menemukan satu koin kuno,
persis seperti yang ia lihat di dalam kotak hitam milik Ibu Haji Siti. Ia yakin tidak pernah membawanya pulang, tapi entah bagaimana, koin itu ada di sana. Begitu ia menyentuhnya, hawa dingin langsung menjalar dari ujung jari hingga ke tulang belakang. Di telinganya, suara tuyul terdengar jelas. Itu milikku, dan kau juga milikku. Tanpa membuang waktu, Rina membawa koin itu ke ustaz keesokan harinya. Ustaz tersebut memutuskan untuk mengadakan ritual pemutusan ikatan malam itu juga. Namun, sejak sore, gangguan mulai terjadi. Pintu rumah Rina terbuka dan tertutup sendiri. Lampu berkedip-kedip. Bahkan ada jejak kaki kecil berlumpur yang muncul dari pintu masuk hingga ke kamar tidurnya. Dia tahu kau akan mencoba lepas, kata ustaz itu. Dan dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tepat tengah malam, ritual dimulai. Koin itu diletakkan di atas kain putih, dikelilingi garam dan ayat-ayat suci yang dibacakan oleh ustaz. Rina duduk di tengah ruangan, memegang erat tasbih untuk menenangkan diri. Namun, suasana tiba-tiba berubah. Angin kencang berhembus di dalam rumah meski semua jendela tertutup. Bau kemenyan bercampur amis memenuhi udara. Dari sudut ruangan, sosok tuyul muncul, kali ini lebih besar, matanya membara, dan taring kecil terlihat jelas di mulutnya. Kau tidak bisa lari, Rina, perjanjian harus dibayar. Rina menutup telinga, tapi suara itu seperti langsung menembus pikirannya. Tubuhnya terasa berat, seolah ada yang menekan dari atas. Ustaz terus membaca ayat-ayat dengan suara lantang, dan tuyul itu meraung marah. Tiba-tiba, koin di tengah kain putih bergetar, lalu melayang di udara. Tuyul itu melompat untuk merebutnya, tapi begitu koin itu menyentuh garis garam, kilatan cahaya putih menyambar ruangan. Makhluk itu menjerit kesakitan, tubuhnya mengecil, lalu berubah menjadi asap hitam yang tersedot keluar jendela. Ritual berakhir. Koin itu kini retak, dan ustaz memasukkannya ke dalam kendi tanah liat, lalu menguburnya di tempat yang jauh dari pemukiman. Kau aman, untuk sekarang, kata ustaz itu, menatap Rina. Tapi ingat, pesugihan seperti itu tak pernah benar-benar selesai. Kalau pemilik aslinya masih memelihara makhluk itu, ia akan terus mencari korban baru. Dan kalau suatu saat dia memanggil namamu lagi, jangan pernah menjawab. Rina mencoba menjalani hidup normal setelah itu. Namun di hatinya, ia tahu bayangan itu masih ada. Suatu malam, bertahun-tahun kemudian, ia sedang membereskan dapur ketika mendengar suara kecil dari belakangnya. Suara yang sudah lama tidak ia dengar. Hei, Rina. Ia membeku, tas belanja jatuh dari tangannya. Ketika menoleh, ia melihat di sudut dapur, sepasang mata merah menyala. Cerita ini menjadi pengingat bahwa kekayaan yang datang dari jalan gelap selalu memiliki harga. Dan harga itu, cepat atau lambat, akan datang menagih.